Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Nabila NIM 1121024. Saya akan menjelaskan tentang modul pembelajaran uji linearitas. Pengertian statistik. Statistik adalah sebuah pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyajian data yang digunakan dalam berbagai bidang, seperti sains, bisnis, kedokteran, dan ilmu sosial untuk memahami data yang kompleks dan menarik kesimpulan yang bermakna. Menurut Sujana, pengertian statistika adalah pengetahuan yang ada kaitannya dengan teknik-teknik maupun cara-cara pengumpulan data, pengolahan, penganalisian, penarikan kesimpulan, penyajian data, serta publikasi dari data-data dalam bentuk angka. Fungsi statistik yang pertama yaitu membantu membuat keputusan yang tepat berdasarkan bukti bukan asumsi atau pendapat. Yang kedua yaitu memberikan informasi yang objektif tentang tren, pola, dan hubungan antara berbagai variabel. Yang ketiga yaitu memandu diagnosis dan perawatan medis, membantu dokter memberikan perawatan yang lebih baik kepada pasien. Yang keempat, membantu bisnis membuat keputusan yang lebih baik tentang penetapan harga, pemasaran, dan pengembangan produk, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan tentang uji linearitas. Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah model yang dibangun memiliki hubungan linear atau tidak. Uji ini jarang digunakan karena uji ini biasanya dibangun atas dasar studi teoritis bahwa ada hubungan antara variabel independen dengan dependen yang bersifat linear. Uji linearitas menggunakan deviation from linearity untuk menyatakan bahwa setiap persamaan regresi linear. Asumsi ini akan menentukan jenis persamaan estimasi yang digunakan, apakah persamaan logaritma, persamaan kubik, kuadrik, atau inverse. Tujuan uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui bentuk hubungan antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Prasyarat asumsi klasik hasil uji linearitas variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat pada uji F atau uji kelayakan model. Artinya model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau merujuk pada nilai signifikansi. Kriteria dalam uji linearitas yang pertama yaitu kriteria pengujian uji linearitas dengan menggunakan deviation from linearity. Jika nilai sig deviation from linearity lebih besar dari 0,05 maka berkesimpulan linear, dan jika nilai signifikansi deviation from linearity kurang dari 0,05 maka berkesimpulan tidak linear. Kriteria yang kedua yaitu dengan pengujian uji linearitas atau linearity. Jika nilai signifikansi linearity lebih besar dari 0,05 maka berkesimpulan tidak linear. Dan jika nilai signifikansi linearity kurang dari 0,05 maka berkesimpulan linear. Kriteria uji yang ketiga yaitu dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka ada hubungan yang linear. Dan jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka tidak ada hubungan yang linear. Contoh kasus, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan linearitas antara variabel bebas X atau kinerja karyawan dengan variabel terkait Y kepuasan pelanggan. Dari kedua variabel yang ada, peneliti tidak melakukan uji linearitas untuk mengetahui apakah ada hubungan yang linear secara signifikan atau kinerja karyawan dengan kepuasan pelanggan. Untuk itu, peneliti melakukan penelitian dengan mengambil sampel sebanyak 15 subjek. Adapun rincian datanya yaitu sebagai berikut. Data kasus kinerja karyawan ada 15 data dan kepuasan pelanggan ada 15 data juga. Hipotesis uji linearitas. Jika HO diterima, maka tidak ada hubungan yang linear antara variabel independen, yaitu kinerja karyawan, dengan variabel dependen, yaitu kepuasan pelanggan. Dan jika HA diterima, ada hubungan yang linear antara variabel independen, kinerja karyawan, dengan variabel dependen, kepuasan pelanggan. Oke, sekarang kita akan menuju ke aplikasi PASW atau SPSS.
Di dalam name kita tulis kinerja. Kemudian kita apply. Kemudian yang name kedua yaitu kepuasan. Desimalnya diganti angka 0. Kemudian labelnya, yang label pertama dikasih kinerja karyawan. Yang label kedua yaitu kepuasan pelanggan. Kemudian kita klik data view. Yang data kinerja kita ambil dari contoh kasus tadi. Kita copy paste saja. Kemudian kita masukkan di sini. Yang kepuasan pelanggan juga. Setelah data sudah kita masukkan di dalam aplikasi PASW, maka kita akan klik Analyze, kemudian Compare Mean, langsung Means, kemudian kita klik kinerja karyawan, ditaruh di tabel Independent List, yang kepuasan pelanggan ditaruh di Dependent List. Kalau sudah seperti ini, maka kita akan mengklik Option. Kemudian median ini tetap, kita centang yang di dalam statistik for first layer, kita klik Test for Linearity. Kita centang saja, kemudian kita klik Continue. Kita OK saja langsung. Kemudian di dalam hasilnya ada banyak tabel, tapi yang kita pakai adalah hanya tabel ANOVA. Oke, tadi kita akan mengambil tabel ANOVA. Jadi kita harus mengingat apa yang akan kita cari, yaitu hubungan yang linear antara variabel independen dan variabel dependen. Yang pertama yaitu membandingkan taraf signifikansi dengan menggunakan signifikansi linearity. Jika signifikansi lebih besar dari 0,05 yang tadi, maka HO diterima, yaitu berkesimpulan tidak linear. Dan jika signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. HO ditolak yaitu berkesimpulan linear. Yang saya garis ini yaitu signifikansi linearity. Berada di angka 0,000. Maka 0,000 karena signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Artinya, ada hubungan yang linear antara kinerja karyawan dengan kepuasan pelanggan. Kemudian cara yang kedua yaitu kita membandingkan signifikansi deviation from linearity. Kita harus mengacu pada tabel ini. Kemudian kita cari yang signifikansi yaitu 0,089. Jadi 0,089 lebih besar dari 0,05. Ingat-ingat kalau deviation from linearity, jika signifikansi itu lebih besar dari 0,05 maka HO ditolak, artinya berkesimpulan linear. Artinya ada hubungan yang linear antara kinerja karyawan dengan kepuasan pelanggan. Yang cara ketiga yaitu dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jadi kalau kita akan mengetahui nilai dari F hitung, maka kita mengacu pada tabel deviation from linearity dengan within group. Yang di DF ada angka 6 dan angka 7. Kita cari tabelnya, kemudian ini kan angka 7. Dan ini angka 6, ketemu jadi 3,87. Terus,
Oke, tadi kan hasilnya 3,87. 3,87 itu dinamakan F-tabel. Berapa F-hitungnya? F-hitungnya berada di sini. 2,991. Ini namanya F-hitung. Jadi, F-hitungnya 2,991 dan F-tabelnya yaitu sebesar 3,87. Maka hasil uji linearitas diperoleh nilai 2,991 lebih kecil dari 3,87. Maka ada hubungan yang linier antara kinerja karyawan dengan kepuasan pelanggan. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan di mana hipotesis nol atau HO yang diajukan bahwa ada hubungan yang linier antara kinerja karyawan dengan kepuasan pelanggan, sehingga dapat diartikan semakin baik kinerja karyawan, maka kepuasan pelanggan akan semakin baik juga, dan jika kinerja karyawan rendah, maka kepuasan pelanggan juga akan menurun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.